Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan inovator. Jumpa kembali kita dalam program Invasi, Insight Inovasi. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kedatangan tamu Bapak R. Mirwanto. Beliau adalah seorang ahli ketenaga listrikan. Saat ini sudah purna karya dari PT PLN, namun masih tetap sibuk karena aktivitas beliau ilmunya selalu terpakai dan selalu dicari-cari orang. Aktivitasnya tidak pernah berhenti dari kegiatan instruktur. Kemudian latar belakang beliau juga sesuai dengan kepakarannya ternyata menjadi seorang peneliti juga. Ada beberapa jurnalis sepertinya di IEEE ya Pak ya, sempat saya lihat kemarin dengan Pak Hardian Sakti. Kemudian beliau juga seorang inovator, ini tidak diragukan lagi dan saya menjadi saksinya bagaimana bahkan sampai menjelang mendekati pensiunnya masih tetap semangat dengan inovasinya, bahkan alhamdulillah terbukti dengan berhasil menjadi juara satu Pak ya di lomba karya inovasi tingkat nasional. Masya Allah. Ini suatu tokoh yang seorang tokoh yang memang sangat tepat untuk kita hadirkan bincang-bincang pada sore hari ini agar bisa kita dapatkan inspirasi dan juga motivasi kita terkait program-program inovasi. Namun kita hari ini tidak akan membicarakan terkait inovasi dalam ketenaga listrikan, rekan-rekan. Kita akan mengambil sisi-sisi yang lain dari aktivitas beliau. Saat ini beliau juga mendapat amanah sebagai ketua yayasan di Yayasan Nurul Barki, yayasan yang menaungi Islamic Boarding School SMK Nurul Barki. Nah, kita akan kupas kegiatan-kegiatan beliau di sana. Seperti apa sih inovasi-inovasi yang juga mungkin akan diseminasikan di sana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Mirwanto, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Mirwanto, ini ada satu pertanyaan yang agak ini spesial dari saya nih. Ini biasanya bapak-bapak atau senior-senior kita yang pensiun itu kadang-kadang pengen menikmati dengan bersantai Pak, sebagiannya ya. Bapak ini malah justru sepertinya malah bertambah banyak nih aktivitasnya setelah keluar dari kantor. Nah, ini seperti apa Pak ini? Apakah memang bahkan sudah direncanakan jauh-jauh hari ingin menambah aktivitas atau memang kebetulan saja nih Pak? Mungkin bisa Bapak ceritakan menginspirasi untuk kita semua. Baik, alhamdulillah ya. Saya cukup bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam kegiatan hidup masa setelah purna karya ini ya kelihatannya malah tambah banyak, cuman ya enjoy saja gitu ya, kita nikmati enjoy. Atau orang teman-teman yang sudah purna ini malah bingung, ya boleh dibilang gelisah atau bagaimana gitu ya. Tapi ya dengan saya masih terus berkecimpung di yayasan ya, yang bagian yang sosial lah, ini kelihatannya kok tambah apa namanya ya untuk mengisi di samping masih dipakai sebagai instruktur di PDL atau di unit pendidikan dan latihan PLN, ini menjadi ketua Yayasan Nurul Barki yang menaungi SMK Nurul Barki yang memang dari awal itu adalah sebuah SMK boarding school ya, berbasis pesantren sebetulnya, yang pada saat ini telah memiliki dua jurusan yaitu mekatronika dan teknik tenaga listrik. Awalnya baru mekatronika, tapi setelah 2 tahun ini menerima jurusan baru yaitu teknik tenaga listrik. Ya untuk kesibukan sendiri ya di samping mengajar menjadi instruktur di Diklat PLN seluruh Indonesia, ya semua yang ada ya tergantung dari program-program mereka yang minta saya untuk, karena major saya adalah di teknik tenaga listrik dan sistem pengukuran atau metering atau transaksi energi. Itu saja barangkali perkenalan tentang pasca purnanya bagaimana saya menjalani hidup sehari-hari. Masya Allah. Ilmu memang tidak pernah habis ya Pak. Tidak pernah habis untuk dicari, tapi juga tidak akan habis pada saat diamalkan Pak ya.
Baik, Pak Mir, terkait ini nih, Nurul Barki. Nurul Barki itu yang sempat saya baca adalah beasiswa ya, beasiswa. Beasiswa itu seperti apa ya mekanismenya? 100% itu yang dimaksud 100% SPP atau 100% sebagian biaya atau 100% termasuk hal-hal ini kan pesantrenan ya? Apa termasuk biaya hidup juga ditanggung oleh Nurul Barki, Pak? Iya, jadi yang dibilang 100% itu seorang siswa atau seorang santri dari ujung kaki sampai ujung rambut itu dipenuhi oleh yayasan, dan mereka itu adalah berdiam di sekolah atau boarding school, disiapkan asrama yang kegiatannya adalah ya fully, sebetulnya full 24 jam dengan komposisi sekolahnya itu dari jam 7 sampai jam 3, selebihnya adalah kegiatan kepesantrenan. Jadi yang dibilang 100% itu yang memang dari siswa, orang tua siswa tidak mengeluarkan biaya sedikit pun, dan anak-anak dijamin oleh SMK atau yayasan. Oke, kalau siswanya sendiri itu pilihan atau siapapun bisa daftar ya Pak ya? Ya, jadi bukan pilihan, tapi mereka yang mendaftarkan ke YBM PLN. Jadi karena SMK Nurul Barki atau Yayasan Nurul Barki itu di bawah naungan YBM PLN, maka mereka pendaftarannya melewat YBM PLN. Yang meng-screening atau yang mengfilter atau yang membuat dia memenuhi syarat untuk diterima adalah dari YBM PLN. Tentunya dengan kriteria tadi, bahwa dia adalah duafa dari sisi keluarga dan dia sendiri memang berkeinginan untuk sekolah. Baik. Nah, ini kan dengan ditanggungnya seluruh, katakanlah bukan hanya biaya pendidikan, bahkan biaya hidup ya selama menempuh pendidikan sekitar 3 bahkan 4 tahun kalau nggak salah saya dengar Pak ya. Nah, itu kan tentu butuh biaya sangat besar nih Pak. Nah, kira-kira gimana memanagenya nih Pak, mensiasatinya nih? Apakah kira-kira cukup hanya dari YBM atau ada kegiatan-kegiatan lain Pak? Ya, jadi SMK kita adalah SMK yang sudah legal, sudah resmi ya menjadi binaan Diknas. Sehingga di samping pembiayaannya memang khusus untuk boarding school dan operasional itu untuk gaji guru dan karyawan serta untuk semuanya itu dari YBM PLN. Namun karena kita sudah terdaftar di Dinas Pendidikan, kita juga mendapat bantuan biaya operasional sekolah atau BOS. Jadi setiap tahun kita juga mendapatkan ya boleh dibilang jatah lah ya dari Diknas itu berupa BOS tadi, di mana BOS itu juga dipakai untuk kegiatan KBM, untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tapi untuk selebihnya memang murni semua dari YBM PLN. Dan YBM ini YBM mana? Pertanyaannya kan itu YBM mana? Kebetulan SMK Nurul Barki berada di kota Semarang dan di Gunung Pati ya, dan itu di bawah naungan unit induk distribusi Jawa Tengah, sehingga untuk saat ini dana YBM itu disupport oleh unit-unit yang ada di Jawa Tengah. Jadi unit-unit UP3 yang ada di Jawa Tengah seluruhnya memberikan kontribusi untuk memenuhi kebutuhan operasional SMK Nurul Barki. Sementara oleh karena itu dari siswanya sendiri itu setiap unit ada kita kasih kuota setiap unit, karena di sini OP3 ada sekitar 14 atau 15 gitu ya. Nah itu mereka maksimal mengusulkan atau mengajukan yang dari daerah masing-masing itu ada 3 orang, ada yang 4 orang. Sebanyak yang dari unit-unit tadi, dari mulai Cilacap sampai Kudus, nah itu.
Jadi tersebar lah ya asal siswanya ya. Ya. Kemudian ini Pak, awalnya sementara seperti itu. Ya, yang menarik tadi Bapak sampaikan bahwa dari awal berdirinya SMK Nurul Barki ini yang dibuka justru jurusan mekatronika. Yang setahu saya bahkan tidak semua sekolah SMK itu mampu menghadirkan jurusan ini untuk menjadi pilihan calon siswanya gitu. Nah ini unik ini Pak, bahkan sekolah negeri juga yang saya tahu nggak semuanya ada gitu jurusan mekatronika. Nah ini kira-kira seperti apa nih basis pemilihan jurusan ini kok malah justru langsung menghadirkan mekatronika yang di tempat lain justru nggak semuanya sanggup untuk menghadirkan ya Pak? Sejarahnya sebetulnya kita pengen yang saat ini kita gitu. Ya, itu teknik tenaga listrik. Karena pada awalnya pendiri dari SMK ini dulu terutama dari manajemen PLN Jawa Tengah itu sebetulnya intinya pengen menciptakan tenaga yang siap dipakai untuk membantu PLN. Membantu dalam artinya itu membantu PLN itu ya yang ilmunya seperti ilmunya PLN. Namun saat itu di nomenklatur Dignas itu belum ada. Nah itu aja intinya. Yang ada apa? Mekatronika. Oh kalau begitu ini mendekati cocok gitu. Akhirnya dibukalah jurusan mekatronika. Dan tantangannya memang berat karena guru dan pendidiknya itu memang spesial harusnya. Nah, di Jawa Tengah pada saat itu yang punya mekatronika baru satu, yaitu SMK N7. Yaitu dulu STM Pembangunan, sekarang menjadi SKM Negeri 7, yaitu yang pertama kali membuka jurusan mekatronika. Nah, kebetulan untuk guru-guru kita itu juga mayoritas ex dari SMK N7 yang mau membantu kita. Nah, gitu tuh awalnya gitu. Jadi memang ya kalau boleh dibilang bayangan dari SMK 7 ya oke saja lah. Tapi kita ini SMK Nurul Barki sekarang. Jadi walaupun itu adalah pengajarnya segala macam ya mantan-mantan dari SMK 7. Jadi memang benar-benar menguasai jurusan mekatronika ini. Dan ini memang betul tadi dibilang kalau tidak semua sekolah ada ini. Karena mekatronika ini benar-benar menggabungkan beberapa disiplin ilmu dari mechanical, listrik, elektronika. Jadi komplit gitu ya. Seperti ini ya ngarah-ngarah ke robotik mungkin Pak ya. Ya, kontrol dan robotik itu memang jadi ininya. Berarti keluaran dari sana para alumni juga sebenarnya punya bargaining position untuk punya daya tawar untuk ini ya Pak, apabila terpaksa harus langsung masuk dunia kerja Pak ya sebenarnya. Alhamdulillah begitu. Jadi memang waktu cuman ya ini tapi sekarang sudah beda ceritanya. Awal-awal dulu mekatronika itu belum tahu orang ini jurusan apa gitu ya. Tapi lama-lama ternyata ini ilmu yang sangat kompleks, yang sangat ya memang mengarah ke robotik dan kontrol industri biasanya gitu. Kemudian ini Pak terkait ini kan selama ini kan pada saat masih aktif kan Bapak sangat ini ya dengan kegiatan-kegiatan inovasi ya di perusahaan ya. Apakah semangat dan jiwa inovatif Bapak itu juga saat ini ada semacam visi lah untuk diteruskan lah, untuk ditularkan mungkin ya, ditularkan kepada pola-pola yang ada di SMK Nurul Barki ini, mungkin dari ke arah pengajarnya maupun juga sistem pendidikan dan juga bahkan ke siswanya. Ya, dari awal memang di sekolah itu ada yang kegiatan rutin dari Dignas, itu namanya LKS. LKS itu Lomba Keterampilan Siswa. Nah, memang di Lomba Keterampilan Siswa ini di tempat Nurul Barki sudah banyak yang sering lah menjadi juara gitu. Nah, tinggal kita mendorong. Ya, artinya saya memberikan istilahnya informasi itu tidak langsung karena saya tidak bisa berinteraksi dengan siswa ataupun santri di situ. Saya cuma mendorong dari guru-gurunya. Ya, guru-guru yang istilahnya mengampu untuk
setiap tahun ini yang kegiatan LKS itu siapa. Gitu. Nah, di sini saya bilang kepada guru-guru itu bahwa awal-awal sebelum saya menjadi pengurus di situ, karena saya awalnya sebenarnya jadi pengurus EPM, terus kemudian sekarang menjadi pengurus Yayasan Nurul Baqi, itu memang ternyata ya karena yayasan ini mempunyai keterbatasan, itu biasanya yang klasik adalah masalah biaya. Nah, waktu itu ya guru ataupun itu tuh agak takut-takut untuk mengajukan atau meminta dukungan. Nah ini, jadi inovasi itu sebetulnya gini. Kalau yang saya tangkap ilmu inovasi yang kalau pengen sukses ya, ini jadi istilahnya jadi gambaran itu cuma 3. Ilmu kalau di dalam suatu perusahaan atau ini kebetulan di dalam satu sekolah itu cuma 3, yaitu yang pertama awal dulu itu adalah dukungan manajemen, itu yang jadi kunci pertama kali. Dukungan manajemen itu care apa tidak atau peduli atau tidak gitu. Karena kalau dari atasnya sendiri tidak mendukung, ya bawahnya pasti nggak akan bisa jalan. Gitu. Nah, terus yang kedua adalah ego sektoral. Nah, ini kunci dari ini saya akan mengutip dari ahli inovasi, bukan ahli inovasi ya, yang kemarin dimintain tolong oleh PLN untuk mengemas bagaimana inovasi itu. Ya, saya cuma menangkap garis besarnya dari yang dikatakan Ibu Avanti Fontana namanya, itu dari UI. Itu beliau cuma 3 di PLN ini, atau ya waktu itu karena mau PLN, tapi saya tarik keluar lagi kok ya benar juga itu ya. Satu tadi adalah dukungan manajemen atau dukungan atasan. Yang kedua adalah melepas ego sektoral. Nah ini, iya ego sektoral ya berarti ya. Nah, melepas ego sektoral itu begini. Biasanya orang berinovasi itu kalau di PLN ya, kalau waktu itu di PLN itu Weki punya aku ini. Jadi artinya yang punya inovasi itu cuma 3 orang. Kalau jadi dia peserta, dia maju sampai tampil sampai itu yang tahu cuma 3 orang saja. Yang lain itu nggak dipedulikan. Hasilnya apa? Hasilnya dia juara ya sudah, barangnya sudah ledak aja. Gitu. Nah, terus yang ketiga adalah kolaborasi antar fungsi. Nah, ini tadi yang yang saya terapkan waktu tahun 2017 itu 2018 ya, 2017 ya. Itu saya sampaikan kepada, waktu itu masih aktif, saya sampaikan kepada teman-teman, kebetulan saya jadi pembina inovasi. Saya kasih tahu bahwa umpamanya contoh nih ya, waktu itu Purwokerto membuat ini. Kemudian Magelang membuat ini. Kemudian Purwokerto ini waktu di regional sendiri, di unit sendiri itu dia itu juara 1. Otomatis dia akan mewakili ke tingkat nasional kan. Terus akhirnya kita melihat, ya sebagai program pembina kita melihat, ini kalau Purwokerto sama Magelang dijadiin 1, digabung, itu hasilnya pasti wow. Nah, itu. Karena inovasi itu adalah hasilnya wow. Benar, akhirnya kita panggil, yang Magelang tidak juara waktu itu. Tapi barangnya ini kalau di combine, itu hasilnya pasti ini. Akhirnya benar, kita undang, coba barangmu ini digabung sama ini, silahkan dijadiin 1, terserah kamu, yang penting berdua ini harus muncul 1. Yang 1 ini ya biasa, katanya tadi memang masalah ego sektoral tadi kan. Nah, terus akhirnya kita bujuk, dan akhirnya legowo dengan arti kita fasilitasi dari kantor induknya, kita fasilitasi. Akhirnya mereka antara Magelang dan Purwokerto itu ngeblend, dibuatlah suatu barang yang powerful. Hasilnya apa? Juara 1 nasional. Masya Allah. Ini kalau ingat nanti kalau bisa di browsing, namanya KPP Tole.
APP Tele itu adalah kolaborasi antara Purwokerto dan Magelang. Nah ini, jadi tadi ada 3 tadi, dukungan manajemen, kolaborasi antar fungsi, dan melepas ego sektoral. Nah ini juga saya sampaikan kepada teman-teman guru di SMK Nurul Baqi untuk selalu itu. Karena nanti ini sekarang sudah ada 2 jurusan, ini pasti akan berkompetisi 2 jurusan ini. Nah, ini harus baru kita harus harus ada yang ini kan. Tapi mungkin di awal-awal berkompetisi nggak apa-apa ya Pak. Tapi pada saat ternyata ketemu titiknya bahwa ini harus akan lebih bagus kalau dikolaborasikan, maka ini ya. Tapi mungkin saat-saat tertentu memang harus berjalan masing-masing mungkin ya. Ya, karena kalau pada saat itu kan mereka kan butuh, karena kan di tingkat lingkup sendiri gitu ya. Mereka kan butuh eksistensi dulu. Nah, setelah muncul satu dan untuk mewakili ini ya mereka tadi untuk melepas dan logonya itu yang penting. Ternyata dan akhirnya memang mengelola inovasi bukan hanya masalah teknis Pak ya, masalah manajerial dan pendekatan people-nya juga ada seninya sendiri Pak ya. Betul. Oke. Baik, tadi kita ada katakanlah dapat informasi bahwa sebenarnya kegiatan-kegiatan LKS itu kan sudah ada Pak ya, sudah menjadi kegiatan yang lazim menjadi SMK, dan mungkin secara culture juga teman-teman SMK kan terkenal memang suka ngoprek ya. Suka ngoprek biasanya teman-teman SMK STM itu. Nah, secara tidak langsung kan itu menjadi modal awal ya, bahwa memang mereka adalah orang-orang yang sebenarnya disadari atau tidak itu memiliki jiwa kreativitas yang tinggi Pak ya, dengan kegiatan-kegiatan ngopreknya itu, sehingga pada saat diarahkan bisa menghasilkan katakanlah karya-karya inovasi yang memang benar-benar bermanfaat, bukan sekedar hasil ngoprek saja, tapi memang ujungnya mungkin harus ada manfaatnya Pak ya. Baik, tadi kendalanya kan masalah biaya Pak ya, kendala masalah biaya gitu. Nah itu kan mungkin tadi Bapak sampaikan ini bisa sebenarnya kalau tersampaikan dan terkomunikasikan dengan baik ke manajerial kan sebenarnya belum tentu menjadi hambatan begitu Pak ya kalau nggak salah ya. Ya, jadi tergantung karena itu otonominya adalah otonominya SMK, itu tergantung dari kepala sekolahnya. Nah, artinya kepala sekolah kan yang tahu keuangan atau yang tahu kondisi kemampuan dari sekolah itu. Nah, cuman komunikasi dengan owner, kalau dibilang owner ya boleh, yayasan itu adalah ownernya itu waktu itu mungkin belum terjadi yang intens gitu ya. Tahunya pokoknya tiap bulan cuman gaji ini sekarang, terus mereka mengelola bos lah. Kalau bosnya sudah menipis ya otomatis dia akan ini. Jadi tidak lapor gitu ya. Dan lagi pada saat itu mungkin pengurusnya ya kurang tertarik dengan adanya inovasi-inovasi itu lah. Ya begitu saya melihat atau mengetahui seperti itu, saya bilang nggak usah ragu gitu. Saya atau saya pengurus akan support 100% dalam kegiatan ini gitu. Nah, ada yang menarik jadi di tempat ini. Tadi barusan juga saya diskusi sama guru jurusan. Terus dia menyampaikan, Pak, kami itu selalu kalah kalau di dalam mekatronika ya. Kalau yang lain biasanya menang. Tapi kalau yang dari untuk jurusan mekatronika ini, kami selalu tidak bisa mengungguli SMK 7 tadi. SMK 7 yang jadi kiblatnya yang awal tadi. Sebabnya apa? Kan pasti tahu kan dia. Ya Pak, karena kami tidak menggunakan program ataupun aplikasi yang mereka punya. Lah kenapa? Ya kami karena nggak bisa beli Pak. Gitu kan. Oh begitu. Nah, sekarang gimana kalau kita punya? Saya bilang gitu kan. Ya insya Allah Pak. Jadi para guru itu, ternyata itu. Nah ini kan, saya kan cuma kalau gitu kan gatel saya. Saya bilang apa yang mereka punya. Ya, saya bilang gitu. Apa yang mereka punya, kita harus punya. Saya bilang gitu aja udah. Kuncinya di situ. Nah, jalannya bagaimana? Silakan nanti bikin surat ke yayasan untuk memohon alokasi atau tambahan biaya operasional atau apapun namanya
silahkan diajukan. Ya, saya cuma begitu anunya, memberikan solusinya sehingga bisa membuat semangat itu. Jadi kita kalahnya itu karena kita nggak punya seperti apa yang mereka punya. Gitu. Aduh, ya kalau begitu sampai kapanpun kita kalah terus gitu. Nah, gitu loh. Ya itu saja. Jadi artinya saya suruh guru ini juga jangan terus menyerah, gitu. Menyerah dengan keadaan gitu. Kan begini seperti menyerah dengan keadaan, artinya kan itu tidak bisa dirubah. Kalau kita tidak bisa, ya kalau boleh dibilang mempunyai alat yang seperti apa yang mereka punya kan gitu. Oh ya pasti kapanpun juga nggak bakal ini. Nah ini kesempatan. Nah, tolong nanti dipikirkan guru-guru ini, guru jurusan dengan guru-guru yang lain, bagaimana. Kalau memang dibutuhkan, silahkan ajukan ke yayasan. Nah begitu. Berarti kuncinya sebenarnya tadi di komunikasi ya Pak ya. Sebelumnya mungkin belum terbangun, setelah tersampaikan sebenarnya kan solusi juga selalu ada untuk itu ya Pak ya. Segala keterbatasan itu bisa dicari solusinya bersama setelah dikomunikasikan. Nah sekarang pertanyaan agak menarik ini Pak. Tadi kan kita konsentrasi kepada siswanya nih ya, terkait inovasi ke arah siswanya. Sekarang ke arah sekolah, pengajar dan juga mungkin kurikulumnya ya. Secara umum kan sudah ada katakanlah guideline ya dari Dinas kurikulum, kemudian mata kuliah, mata ajar. Nah, kira-kira apakah di Nurul Barki juga melakukan improvement terhadap materi-materi yang diberikan, sifatnya memang suplemen atau bahkan mungkin memang merubah lah ya, merubah menambah dari katakanlah yang standar-standar yang memang digariskan harus ada di sekolah. Ya, jadi memang kurikulum sudah standar memang. Jadi kita tidak apa namanya tidak membuat anu ya baru ya yang baru ya. Tapi karena itu semuanya sudah ada petunjuknya dari kurikulum dari Dignas. Nah yang belum yang karena tadi yang baru kita ini adalah teknik tenaga listrik, nah itu nanti pasti akan menjadi unggulan lagi karena kita memang di jurusan itu ya, di jurusan listrik itu sebetulnya. Oleh karena itu usaha kita atau usaha dari yayasan pengen memenuhi apa yang dibutuhkan, terutama yang ya kalau dibilang ke PLN-nya ya kita ke PLN-nya. Contoh artinya seperti yang jelas yang praktikum ini jelas kita akan mengarah kepada yang real gitu. Kemarin juga dianukan karena ini baru kelas 2 ya. Nah, mulai kelas 2 inilah nanti kalau memang nanti pandemi sudah bisa ditaklukkan ya katanya kita nanti bisa tatap muka, wah itu kita juga akan membuat seperti yang dimiliki Udiklat. Dan itu pun kita juga tinggal kita minta contohnya umpamanya untuk manjat-manjat gitu ya, kita butuh tiang segala macam ya, kita nanti akan siapkan bagaimana teknik manjat tiang, kemudian apa itu nilai plus lah yang tidak mungkin dimiliki oleh sekolah lain gitu. Intinya sebenarnya ada sisi menangnya adalah bahwa SMK Nurul Barki untuk jurusan tersebut akan lebih tahu ya proporsi mana yang harus diberikan lebih karena memang itulah yang real di lapangan dibutuhkan saat ini, tapi ada juga mungkin proporsi tertentu yang sifatnya umum harus diketahui tapi tidak menjadi concern untuk terlalu didalami karena mungkin sudah obsolete ya secara teknologi mungkin Pak ya. Baik Pak, menarik sekali kita bincang-bincang sore ini karena keterbatasan waktu kita tidak bisa mudah semua nih terkait Nurul Barki. Mudah-mudahan nanti kalau ada waktu yang cukup kita bisa silaturahim dan teman-teman yang tertarik ke SMK Nurul Barki bisa berkunjung di daerah Gunung Pati, Semarang. Nah, satu pertanyaan terakhir ini Pak sebagai penutup nih. Terkait manajemen ini, karena kan tadi kita membicarakan bagaimana manajemen leader itu harus bisa memfasilitasi program-program inovasi ya, menjadi fasilitator begitu. Nah, kalau ada katakanlah kesempatan upskilling untuk manajerial ataupun untuk pengajar yang menjadi fasilitator tersebut, khusus terkait pengelolaan inovasi, kira-kira materi terkait apa yang dibutuhkan ya saat ini yang dirasakan di lapangan dalam mengawal inovasi? Untuk mengawal inovasi itu kalau yang jelas pendidik atau guru-guru yang mengampu di bidang itu ya memang harus banyak banyak membaca lah gitu ya,
banyak membaca serta melihat di dunia luar sana. Contohnya seperti yang saya tekankan pada guru terutama, bahwa inovasi itu sekecil apapun, kalau orang melihat itu ya bilang, oh kok kayak gitu kan. Bilang kayak begitu itu adalah suatu modal yang sangat sangat berharga daripada tidak sama sekali kan gitu. Nah, oleh karena itu dari guru-guru yang saya tekankan di sana adalah apapun, dari guru idenya, dari kepala sekolah, baik dari tukang masak, di sana kan ada kantinnya ya untuk memenuhi kebutuhan itu, dari tukang masak itu akan bisa muncul ide-ide yang bisa tangkap untuk menjadi sebuah karya inovasi. Oleh karena itu, karya inovasi itu yang paling bagus adalah kalau orang melihat hasilnya adalah, oh kok cuma begitu, nah, itu saja. Oh, inovasi kok cuma begitu, nah gitu. Itu kata-kata itu yang paling ditunggu-tunggu sebetulnya sebagai seorang inovator. Karena dia sendiri yang ngomong itu nggak bisa menciptakan itu. Nggak terpikir juga sama seperti mereka. Saya. Iya, seperti saya. Ada kawan juga yang ini cerita masalah yang ada inovasi yang jadi juara nasional juga dari Jawa Tengah. Itu sepele, cuman apa? Pen yang masuk ke FCO, disket out itu. Itu cuman pen sebatang, bentuknya dari stainless steel, cuman kawat kira-kira 15 cm dibengkok-bengkok gitu, dimasukkan ke dalam disket out. Jadi juara nasional gitu loh. Kalau orang lihat, loh kok cuman begitu? Coba. Itu juara nasional itu. Padahal cuman pen dimasukkan ke dalam FCO. Coba. Tapi itu yang susah, Pak, mencari sesuatu yang sederhana tapi dampaknya besar. Itu susah, Pak. Nah itu kan hasilnya jadinya, aku bilang, oh cuma begitu toh. Itu lah. Oh cuma begitu toh. Ini dikira sepele tapi ternyata dampaknya besar. Ini yang mahal. Oleh karena itu, saya bilang sama guru-guru, jangan inovasi itu harus gede, terus panjang, terus lebar. Oh itu hanya sebuah pen saja itu bisa jadi juara nasional, itu saja. Coba. Nah ini nah, terutama tentunya juga pada waktu presentasi dikemas ya, kita nanti serahkan kepada ahlinya yang untuk tentang presentasi, karena sebuah inovasi itu akan berkualitas dan akan nyampe kepada message-nya kepada siapapun itu adalah dari presentasi. Nah, ini tadi, jadi itu sudah bagian lain. Tapi ini ide awal ini jangan dibilang, oh ini cuma kayak begini. Nah itu aja yang kita tanamkan untuk para guru supaya dia boleh dibilang care lah gitu. Melihat sesuatu itu segera wujudkan. Oh kalau nanti ketika diwujudkan, oh nanti ada tambah ini. Itu nanya boleh. Pak kalau begini bagaimana Pak? Nanya itu boleh, bukan larangan. Gitu. Ya, untuk menuju kesempurnaan. Oleh karena itu sebuah inovasi kalau memang sudah mau istilahnya diwujudkan itu harus banyak. Tadi makanya di dalam PLN itu harus ada rentetan belakangnya, ada namanya COP, ada segala macam. Nah, itu kan ada urutan juga, jangan bilang ujuk-ujuk gitu ya. Inovasi yang ujuk-ujuk itu nggak bagus. Itu aja. Baik, kalau tadi saya simpulkan esensi utamanya adalah bagaimana bisa memotivasi ya siswa untuk bisa produktif menciptakan atau produktif menuangkan ide-ide generationnya ya, mengeluarkan ide-idenya. Kemudian PR selanjutnya baru dikawal sama-sama agar bisa terbentuk menjadi suatu kreativitas dan inovasi. Dan yang terakhir adalah skill bagaimana bisa menyampaikan message ya. Mungkin dalam bentuk teknik presentasi, kemudian dalam bentuk penyampaian mungkin tertulis maupun dalam penyampaian secara verbalnya mungkin Pak Mirwanto ya. Itu menjadi hal yang juga tidak bisa kita sepelekan ya untuk bisa menyampaikan inovasi. Karena inovasi yang bagus apabila ternyata tidak tersampaikan dengan baik dan bahkan akhirnya tidak termanfaatkan kan jadi sangat sayang sekali gitu Pak Mir ya. Baik, terima kasih sekali Pak Amir, sangat menginspirasi perbincangan kita hari ini.
insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali Pak Mir. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu. Saya juga kangenin Pak Mir untuk bisa ketemu dengan Pak Mir. Karena kalau ketemu Pak Mir, rekan-rekan kita bisa berbicara, bisa bincang-bincang, mendapatkan wawasan baru. Dan wawasannya berat sebenarnya, ilmu pengetahuan berat, tapi bisa tersampaikannya dengan ringan. Baik, terima kasih. Demikian rekan-rekan bincang-bincang kita dengan Pak Ermirwanto. Beliau adalah Ketua Yayasan Nurul Barki di Gunung Pati, Semarang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.